Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa maulana Muhammad. Eh, Berjumpa lagi kita dalam bahasan beton satu. Kali ini dalam sub bahasan menyambung eh, balok bahasan balok T ya. Pada contoh soal kelima sekarang. Saya bagi screen-nya sebagai berikut. Hmm, nih. Nah ini yang kita bahas ini adalah contoh soal dalam buku Turbutan Bertulang, bahasan perencanaan blok P ya, di halaman 81. Soalnya berupa kalimat saja. Rencanakan balok T dengan D 650 mm, BW sama dengan 300 mm, H sama dengan 650 ini milimeter juga ya. Lalu HF, flange sama dengan 90 mm. Ini biasanya juga merupakan tebal belantai. Lalu anggap bahwa lebar flange efektif yang diberikan dapat diterima. Blok T akan mendukung momen rencana total, yaitu M ultimate sama dengan 440 kN meter. Ketentuan mutu beton, FC aksen sama dengan 20 MPa, FY sama dengan 400 MPa. Gunakan selimut beton pelindung tulangan adalah 40 mm dan sengkang dari batang tulangan D10. Penyelesaian. Yang kita kerjakan pertama adalah mengidentifikasi yang sudah kita ketahui dari data soal, yaitu momen rencana total atau MU 940 kN meter, kemudian kedalaman efektif atau D sama dengan 550 dikurangi 70 ya, nilainya sama dengan 480 mm. Lalu lebar efektif flange 650 mm. Lalu kita menentukan nilai momen resisten atau MR dengan anggapan flange seluruhnya berada dalam daerah tekan. Rumus MR adalah eh, P di- dikali dengan 0,85 FC aksen dikali B dikali HF dikali yang kurung D dikurangi setengah H. P 0,8, 0,85 langsung turun. FC aksen 20 MPa. Nilai B tadi ya, nilai lebar apa? Efektif glance 650, beda dengan sebelumnya ya. Sebelumnya kita harus cari dari tiga kemungkinan dan nilai terkecil dari tiga kemungkinan. Kalau ini disebutkan tadi di soal udah ditentukan pokoknya lebar glance efektifnya 650. Jadi langsung saja. Lalu eh, nilai B adalah 90. Nih, bukan nilai B, nilai HF ini. HF Half length sama dengan 90 ini.
Lalu nilai D, ini tadi ya, 480. Terus dikurangi setengah dari hak-haknya, length 90 kali 10 pangkat 6 ini untuk penyertaan satuan saja ya, dari Newton ke kilonewton, dari milimeter ke meter. Jadi per sejuta lah. Didapatkan MR tadi 346 kilonewton meter, sedangkan eh, ini nilai MR ya. Kita bandingkan dengan MU. Nah, ternyata MR ini lebih kecil daripada MU. Dengan demikian, eh, nggak cukup kayaknya untuk hanya pada flank saja yang memikul beban besar. Jadi bagian beton yang memikul desak harus ditambah juga nih ke masuk ke sisi baloknya atau webnya ya. Karena MR itu lebih kecil daripada MU, maka balok akan berperilaku sebagai balok T-murni. Nah, kita lihat dulu sebentar diagramnya ya. Yang ini. Tadi kan anggapan kita coba dulu di plan saja, ternyata nggak cukup, dia harus dibantu oleh luasan daerah web atau balok. Sehingga dia berbentuk T. Nah, jadi balok T murni. Hitunglah perkiraan jarak dengan kopel momen dalam eh, dalam satuan milimeter ya. Nilai Z sama dengan D dikurangi setengah H. D tadi 480 dikurangi setengah kali H 90. Atau 480 kurangi 45. Nilainya 435 milimeter nilai Z. Hitunglah AS yang diperlukan. AS rumusnya sama dengan M ultimate dibagi dengan P kali FY kali Z. MU sama dengan tadi 440 kali 10 pangkat 6. Dari mana? Nih, contoh soal ya. Kemudian P 0,8, FY data soal 400 MPa, dan Z 435. Baru saja kita hitung. Hasilnya dari ini adalah 3161 milimeter persegi. Tentukan batang tulangan baja tarik. Gunakan 2D36 dan 1D40. Ada dua macam ya. Diameter 36 dan diameter 40. Yang keduanya ini kalau kita totalkan eh, nilainya 32,4 milimeter persegi. Nah, ini nanti bisa dicek ya. 2D36 ini luasnya berapa? Kemudian 1D40 luasnya berapa? Dijumlahkan benar nggak ini? Kemudian BW minimum sama dengan 288, 288 milimeter. Minimum 288. Belum kita temukan nih. Dari mana?
Coba, nah ini. Nah, ini kali ini ada, coba kita cek biru minimum 288 dari mana. Sama ada 36 ya. 2 kali 36 tambah 40 tambah selimut. Selimut beton itu 10 kali 2. 2 kali 30 2 kali 30 tambah sengkang menggunakan meja 10 berarti 2 kali 10. Tambah 202 ini 288 jarak antar tulangan jadi soal 4 tadi jarak bersih minimum eh, adalah 2,5 ya. 2,5 senti atau 250 atau 25 meter. 16 25 meter kali 2 kan 322. Hmm, di sini cuma 4 bukan 4 sentimeter. Tulang utamanya 36 dua biji, kemudian yang 41 biji, lalu
Selimutnya 2 kali 40, lalu tulangan sengkang 10, 2 kali 10, tambah jarak antar tulangan 2,5 cm tadi kan. Ya, 2,5 cm kali 2, 262. Sementara di sini, hmm, mana tadi, nah ini di umum 288. Hmm, saya belum dapat ini. Nanti saya tambahkan di video pelengkap lah ya. Lalu hitung dalam efektif, kedalaman efektif maksudnya ya. Di efektif aktual balok di mana D sama dengan ini juga soal tadi ya 550 dikurangi 40 selimut dikurangi 5 hmm, dikurangi setengah dari 40 485 mm. Gunakan D sama dengan 485 mm. Periksa kapasitas balok dengan analisis MR. Lebar efektif fans setelah ditetapkan yaitu 650. Dengan menganggap bahwa tulangan baja tarik melulu, maka eh, NT sama dengan AS kali FY, yaitu AS tadi dapat 3292,4 dari hasil ini penambahan ya. Mencari ruasannya, ini cari ruasannya tambahkan. Nah, kali FY-nya 400 MPa kali 10 pangkat min 3 ini meteran satuan. Hasilnya 1317 kilonewton. Dengan menganggap seluruh flange sebagai daerah tekan, maka gaya gaya tekan oleh flange adalah ND sama dengan 0,85 kali FC aksen kali B kali HF. 0,85 tetap, 20 adalah FC aksen, B 650 ditetapkan tadi ya, B efektif, lalu HF 90 kali pembagi saja ini 10 pangkat min 3 merubah Newton jadi kilonewton. Hasilnya 994,50 Newton. Nah, ini nilai ND bandingkan dengan nilai tarik 1300. Wah, tariknya lebih besar ya. Karena tarik 1317 lebih besar daripada desak 99,5 sedikit aja sih. Maka blok tekanan tekan masuk ke daerah badan balok di bawah flange sehingga menampung selisih gaya tekan sebesar selisihnya. Tarik tadi 1317 dikurangi tekan 994,5 hasilnya 3222,50 Newton. Selisih gaya tekan tersebut bekerja di
daerah badan balok di bawah flange. Dengan demikian, analisis balok dilakukan sebagai balok P murni sesuai dengan anggapan semula. Kedalaman balok tegangan tekan total atau A seperti gambar 310 yang ini. Dapat dihitung sebagai berikut. A sama dengan selisih gaya tadi ya, tekan dan tarik. Ya benar. Dibagi 0,85 FC aksen kali BW ditambah HF. Ini 90. Nah, masukkan angkanya, selisihnya tadi 322,5 kali 10 pangkat 3 bagi 0,85 bagi 20 bagi 300 tambah 90 hasilnya. Mendapatkan 153 mm. Ini nilai A. Ini ya. Ini A. Kemudian pemeriksaan rasio pengulangan atau RU minimum adalah fungsi dari 1,4 bagi FY, 1,4 bagi 400 MPa, kemudian dengan 0,0035. RU aktual sama dengan AS dibagi DW kali bagi D. AS tadi hasil penjumlahan dua macam tadi ya, 3292,4 ini. Nih. Lalu BW 300 itu soal itu lebar dari balok, lebar web. Kemudian D 485 dari perhitungan yang ini. Nih, hmm, hasilnya 3292,4 bagi 300 bagi 485 sama dengan 0,0226. Nah, eh, ini ru aktual ya, ya benar. Ru aktual ini dibandingkan dengan ru minimum, dia lebih besar. Artinya syarat minimum sudah oke, sudah terlampaui ya. Ya, masalah tidak terlalu kecil, sudah oke. Kemudian menentukan letak pusat daerah tekan dengan menggunakan garis tepi atas penampang sebagai acuan. 0,0-nya di titik atas ya. Sama dengan eh, contoh sebelumnya menggunakan apa namanya keseimbangan luasan ya, titik pusat di mana, yaitu Y saja yang kita cari, X-nya nggak usah, sama dengan sigma A kali Y dibagi dengan A, atau hasil penjumlahan A1 kali Y1 tambah A2 kali Y2 dibagi dengan A1 tambah A2. Di mana A1 sama dengan, kita lihat dulu barangnya, ini tadi ya. Nah ini, A1 berarti 90 kali B, ini 0,90. A2 sama dengan 300 kali, ini 153 kurang 90 atau sama dengan 63 ini. 63 kali 300, yang luasan ini 650 kali 90. Ini A1, 650 kali 90, hasilnya ini A2 300 kali 63. Ya, bagian balok yang menyahan besok. Hasilnya 18.900. Y sama dengan A1 ini, A2 ini, Y1 45,
Gimana dapat 45? Ya dari ini setengahnya 90 ya. Kan acuannya nolnya di atas. Setengah 90 berarti 45. Kalau yang ini Y-nya berarti 90 tambah ini tadi 63 bagi 2. Nah, 90 tambah 63 bagi 2 itu 30 1 setengah ya. Tambah 90 berarti 121 setengah. Nah ini. Dia 2 sebenarnya 90 tambah setengah kali 63. Hmm. A total ya A1 tambah A2. Hasilnya 63,7 milimeter dari atas. Nih, nih dari sini ya ke sini 63,7. Z sama dengan D dikurang Y. Z 485 dari perhitungan tadi ya. Mana tadi? Nih, Z dikurang 63,7 yang ini hasilnya 421,3 nilai Z atau dengan momen dari pusat desak ke pusat tarik. Lalu menghitung kapasitas momen, ya berarti dengan momen dikali N tarik ya. Berarti 0,8, 0,8 NT sama dengan 1317. Yang K ini NT mana? Nih, nih 1317 kilometer. Terus dikali kali Z ya. Kali Z dikali 10 pangkat minus 3. Minus 3 ini untuk menggunakan satuan. Mengubah satuan dari Newton per kilonewton. Nah, hasilnya, hasil kali ini semua sama dengan 443,9 kilo Newton meter. Adalah nilai MR atau momen tahanan. Bangunan ini atau balok itu bisa menahan berapa sih? Ya segitu itu. Seperti sudah ditentukan, MU, momen ultimate sama dengan 440 kilonewton karena MR sama dengan MR tadi ya, 443 lebih besar daripada MUA sedikit aja lebih besarnya, cuma 3,9. Dapat disimpulkan bahwa rancangan untuk memonitor telah memenuhi syarat. Hmm, sebenarnya nggak tepat juga ya. Ini bisa dikatakan pas-pasan sih. Dia dikatakan aman itu kalau dia lebihnya ya 450 kah, 460 kah ini ya cuman 3,9 saja sih sini. Kemudian memelihara AS maksimum. AS max rumusnya 0,0 HF dikali dalam kurung B tambah BW kali 0,510 D per HF dikurangi 1. Saya ulangi, AS max sama dengan rumusnya 0,0319 HF dikali B tambah BW kali dalam kurung di 0,510 dikali D per HF
dikurang satu. Ini angka yang sama di atas tidak turun. HF ini 90. B adalah 650. DW 300. Ada berbalok ya. Kemudian ini dari berapa? 510, 0,510 langsung turun. Nilai D 485 dari perhitungan HF bukan. Data soal 90 dikurangi 1. Hasilnya adalah AS maksimum sama dengan 3.372 milimeter persegi. Dan ini lebih besar daripada eh, nilai yang kita pasang tadi. Ada dua macam tadi ya, tulangan 36 dan tulangan 40 sebiji 3292. Nah, kita lihat lagi. Nah ini 3292,4. Hmm. Nah, sketsanya dapat dilihat pada gambar 5.11 ini, 3.11 ya. Ini 90 tebal plans, 80 dari atas plan ini ke pusat tulangan. Tulangannya ada dua macam, 2D36 dan 1D40. Tebal selimut 40, eh, total H 550. Metode perkiraan seperti bahasan di atas dapat digunakan baik untuk balok T murni maupun persegi. Pada pelaksanaannya dilakukan dengan memperkirakan nilai Z yang kemudian digunakan untuk menentukan nilai AS. Cara tersebut dapat digunakan oh, terputus ya, untuk, untuk cara tersebut saya bacakan di sini saja. Dapat digunakan untuk berbagai macam bentuk balok karena bagaimanapun rencana tersebut selalu diikuti dan diperiksa dengan proses analisis, tetapi secara khusus metode tersebut bekerja dengan baik untuk perencanaan blok T yang bentuk dasarnya sedemikian sehingga titik pusat blok tegangan tekan berlokasi di tempat yang tidak jauh dari tengah-tengah flange sehingga mudah untuk memperkirakan nilai Z. Demikian penjelasan untuk contoh soal 3.5 masih tentang balok T. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Hal yang kurang jelas nanti kita bisa diskusikan di kelas ataupun di ruang tanya jawab di bawah video ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.